A True Martial World, Bab 176. Judul, Profesi Memetik Ramuan. Zhao Qingcheng dapat mengetahui bahwa Yi Yun memiliki ketertarikan pada asosiasi Luowo dan berubah sedikit gembira. Hehe. Adik, akan sulit untuk bertahan di kota surgawi Tai'ah tanpa berada dalam sebuah asosiasi. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan asosiasi Luowo kita? Asosiasi Luowo kita memiliki persyaratan masuk yang sangat ketat. Tapi aku akan memperkenalkanmu, dan kamu bisa segera menjadi anggota asosiasi. Cabang zaitun yang dilemparkan Zhao Qingcheng kepada Yi Yun ditolak olehnya dengan menggelengkan kepala. Tidak, terima kasih, aku akan melakukannya sendiri. Anggota asosiasi? Sungguh lelucon. Aku bahkan tidak akan bergabung sebagai anggota penuh. Meskipun Yi Yun memikirkan hal ini di benaknya, senyum yang tidak berbahaya masih terpampang di wajahnya. Sebenarnya Yi Yun tahu bahwa situasinya saat ini sebagai anak pemula dengan keranjang obat di punggungnya membuatnya terlihat seperti petani miskin kelas bawah. Siapa yang mau menerimanya? Baiklah, jika ada yang mengganggumu, Kak di sini akan melindungimu. Hehe. Zhao Qingcheng mengedipkan matanya pada Yi Yun sebelum dia pergi dengan saudara perempuannya yang lain seperti burung-burung. Yi Yun dibiarkan memegang buklet kecil dengan linglung. Tumbuhan primordial tampaknya sulit dipetik. Lebih baik dia mencari herbal peringkat surga yang lebih bisa diandalkan. Bahkan tanaman herbal peringkat bumi akan melakukannya. Tapi dia tidak bisa terlalu berlebihan dalam memilih. Dia harus mengikuti garis. Saat dia memikirkan hal ini, seekor singa betina tiba-tiba meraung di belakangnya. Kau sudah selesai? Jika sudah selesai, berhentilah bengong di sini, jangan memblokir jalan. Pergi ke tempat lain jika kamu suka linglung. Yi Yun melompat dan menoleh dan melihat wanita Wang dengan cermin di satu tangan, dan tangan lainnya mengetuk meja dengan tidak sabar. Wanita ini, apakah sudah mencapai menopause? Yi Yun berpikir jahat, tetapi dia merasa tidak pantas untuk membuat keributan dengan wanita pemarah. Ya, alasan sebenarnya adalah dia tidak punya kemampuan untuk membuat keributan. Lengannya kurus, dia baru saja tiba di kota surgawi Tai'ah dan belum bisa melakukan apa-apa. Dia hanyalah seekor udang tanpa kehadiran kemanapun dia pergi. Tapi Yi Yun tidak keberatan. Dia sangat bahagia. Siapa bilang tidak ada masa depan dalam memetik tumbuhan? Dia baru saja mendapat tujuan yang bisa dia kerjakan dengan keras. Karena itu, Yi Yun membawa sabit ramuan dan keranjang ramuan yang kira-kira setengah ukurannya keluar dari kantor. Dengan pakaian yang menyedihkan dan tidak sopan ini, dia berjalan di jalanan kota Tai'ah Divine, menerima segala macam penghinaan, serta tatapan aneh dan bingung. Akhirnya, Yi Yun mencapai portal teleportasi ke Gunung Herbal. Ketika ia mulai memetik tumbuhan, Yi Yun menyadari bahwa mencoba berkencan dengan gadis sambil memetik tumbuhan adalah situasi yang tidak realistis. Gunung Herbal kota surgawi Tai'ah telah dibagi menjadi banyak sektor, dan setiap sektor sangat luas. Dan banyak sektor dipisahkan oleh arai, mencegah perjalanan ke sektor lain. Gunung Herbal adalah negeri ajaib dalam radius hampir 1000 mil. Di sekitar negeri ajaib, ada beberapa arai yang mengelilinginya. Di gunung ini aura spiritual yang kaya dan perlindungan formasi mencegah masuknya binatang kuno yang khas. Gunung ramuan itu menghasilkan segala macam harta karun. Harta karun ini tersebar luas di tebing curam, jurang yang dalam, atau di tengah gunung surgawi yang besar. Pengumpul ramuan secara acak dikirim ke gunung tumbuhan dan Yi Yun adalah satu-satunya orang di gunung tumbuhan khusus ini. Setelah herbal dikumpulkan, seorang pengumpul herbal harus menggunakan portal teleportasi untuk kembali ke kota Tai'ah Divine. Setelah mencapai kota surgawi Tai'ah, mereka harus membalik tanaman dan menghitung hadiah rune sisik naga. Oleh karena itu, ramuan yang dipetik di gunung ramuan tidak dapat diperdagangkan atau disimpan secara diam-diam. Bahkan ada pemeriksaan tubuh para kultivator sebelum mereka pergi memetik tumbuhan. Ini untuk mencegah orang yang tidak bermoral membawa ramuan mereka sendiri untuk ditukar dengan rune sisik naga. Di bawah semua aturan ini, memetik herbal adalah pekerjaan kuno dan membosankan. Tidaklah mengherankan bahwa hanya sedikit orang yang mau melakukannya. Tapi, ini cocok untuk Yi Yun. Ketika tubuhnya memasuki formasi teleportasi, kilau terbang di sekitar tubuhnya dan angin kencang bertiup, membuat Yi Yun merasakan perubahan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di dasar gunung besar yang tidak dikenalnya. Apa yang dilihat Yi Yun membuatnya terdiam. Saat berada di Cloud Wilderness, Yi Yun telah melihat banyak gunung yang menakjubkan. Tapi gunung-gunung itu tidak bisa menandingi puncak di depannya. Gunung di depannya menembus awan dan membentang jauh, tanpa akhir terlihat. Puncaknya mungkin tertutup beberapa puluh mil jauhnya oleh awan tebal berkabut. Di bawah puncak gunung, tumbuh-tumbuhan rimbun. Mengabaikan pohon-pohon besar, hanya semaknya saja sudah setinggi manusia. Akar mereka padat dan tajam, seperti pedang dan tombak. Ada kerikil bergerigi yang berguling ke kaki gunung. Mereka seperti meteorit jatuh yang seukuran rumah.
Kekerasan mereka lebih besar dari baja. Gunung yang besar dan mewah itu begitu besar sehingga membuat orang merasa sedikit. Gunung yang begitu besar, sungguh negeri ajaib. Yiyun menghela nafas. Apa yang disebut ladang ramuan kota surgawi Tai'ah ini sangat spektakuler. Bagian kecil dari gunung herbal yang dituju seseorang sudah sangat luas. Gunung surgawi yang begitu besar memiliki harta yang tak terbatas dan hanya membutuhkan cukup banyak kesempatan untuk mendapatkannya. Gunung herbal yang sangat besar, dan bukan satu-satunya. Kota surgawi Tai'ah benar-benar tidak berdasar. Aku ingin tahu berapa banyak herbal yang bisa kupetik di sini. Yiyun merasa semakin yakin bahwa memilih memetik herbal sebagai pekerjaannya sempurna. Setelah memotong rumput yang lebih tinggi darinya, Yiyun berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari gunung herbal. Udara di sini berkabut dan kacau. Di udara tercium bau herbal seperti susu. Ketika aroma ini masuk ke dalam tubuh, rasanya setiap pori dibersihkan dengan nektar berkualitas tinggi, membuatnya sangat menyenangkan. Dengan hanya duduk bermeditasi di sini, tidak perlu dikatakan memetik tumbuhan akan sangat bermanfaat. Mari kita mulai. Yiyun menghangatkan tubuhnya dan dengan menggosok pergelangan tangannya, dia merasa berada pada kondisi optimal. Dengan ramuan gunung tak berujung yang berisi banyak harta, Yiyun dipenuhi dengan sentimen luhur. Dengan berinteraksi dengan kristal ungu melalui energi spiritualnya, visi Yiyun perlahan menjadi putih. Dalam penglihatan Yiyun, ada area dengan cahaya yang sedikit lebih padat, sementara area lain kurang. Ini berarti bahwa daerah yang berbeda memiliki konsentrasi yang berbeda dari surga bumi Yuan Qi. Yiyun secara alami menuju ke tempat dengan lebih banyak surga bumi Yuan Qi. Dengan pikiran di benaknya, gaun merkuri mengalir yang dia kenakan memiliki perubahan yang aneh. Berat badan mulai melonjak, menekan setiap inci kulit Yiyun. Segera, suara keluar dari kaki Yiyun. Dia telah menghancurkan bebatuan keras di bawah kakinya. Krek, krek, krek. Garis retakan muncul ke segala arah di bebatuan dengan Yiyun sebagai pusatnya. Seolah-olah Yiyun membawa gunung di tubuhnya. Dia telah menyesuaikan berat flowing mercury gon menjadi 200 kuali. Punggungnya sedikit bengkok, membuatnya tampak seperti citah yang kuat dan bertenaga, siap menyerang kapan saja. Yiyun bisa bertahan 350 kuali sambil melompat katak. Tetapi mendaki gunung herbal lebih sulit daripada melompat katak. Jika dia mengambil 350 kuali, kekuatannya akan cepat habis. Yiyun tidak hanya ingin memetik tumbuhan, ia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melatih kekuatan tubuhnya, membiarkan dirinya terus tumbuh hingga batasnya. Waktu adalah yang terpenting. Karena persaingan sengit di kota Tai'ah Divine, Yiyun harus memanfaatkan setiap detik untuk berlatih. Bahkan memetik tumbuhan adalah kesempatan langka untuk dilatih. Yiyun menjadi luar biasa di Cloud Wilderness dalam waktu singkat. Dia telah berubah dari pemuda biasa selangkah demi selangkah ke kondisinya saat ini. Kata keajaiban tidak cukup untuk menggambarkan hal ini. Alasan sebenarnya adalah karena kristal ungu yang dimiliki Yiyun. Tetapi menggunakan itu sebagai fondasi, Yiyun telah bekerja keras, dan dengan penggunaan waktu yang baik dan tegas, ia dapat menggunakan setiap kesempatan untuk berkultivasi. Itu menantang untuk mendaki gunung setinggi itu sambil mengenakan 200 kuali flowing mercury gon. Bagaimanapun, gunung herbal tidak memiliki ubin khusus di dalamnya. Berat 200 kuali sudah cukup untuk menghancurkan batu-batu ini sampai berkeping-keping. Setelah menarik napas panjang, Yiyun menenggelamkan ki ke dalam dantiannya, dan semua tulang di tubuhnya mulai berderak. Energi di puncak tahap awal Purple Blood mulai menyala. Dengan dukungan darah yang mengalir, Yiyun seperti citah yang kuat berlari melalui gunung. Gunung herbal kota surgawi Tai'ah, dengan hartanya yang tak terbatas, sedang menunggu penemuan Yiyun. Yiyun penuh dengan antisipasi dan kerinduan. Jalan seni bela diri yang dimiliki Yiyun telah membuka babak baru yang menarik. A True Martial World, Bab 177. Judul, Rumput Meteorit. Di gunung herbal Tai'ah yang tak berujung di hutan belantara surgawi, sesosok kecil sedang memanjat dan melompat di pegunungan. Dengan berat 200 kuali dari gaun merkuri mengalir, setiap langkah Yiyun harus berhati-hati. Dia tidak bisa menginjak lumpur dan harus menginjak batu, atau seluruh kakinya akan tenggelam ke tanah. Di pegunungan alam liar surgawi, ada banyak batu, dan kekerasannya cukup untuk menopang beban Yiyun. Setelah menginjak sebongkah batu, ketika Yiyun hendak mengambil langkah kedua, batu hijau besar tempat dia bertumpu pada berat badan tiba-tiba terbalik. Seolah-olah itu tidak bisa menangani beban berat yang dimiliki Yiyun, menyebabkannya tercongkel keluar dari tanah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Yiyun. Dengan lemparan batu, seluruh tubuhnya jatuh. Dengan berat 200 kuali di flowing mercury gon, jika dia tidak mengubah beratnya tepat waktu, jatuh bukanlah bahan tertawaan. Jika Yiyun jatuh ke atas batu biasa, mereka akan hancur dan melukainya pada saat yang bersamaan.
Melihat bahwa dia akan jatuh ke batu besar, Yiyun masih tidak mengubah berat gaun merkuri yang mengalir. Sebagai gantinya, dia memutar tubuhnya di udara dan mengeluarkan Tousat Army Saber dari punggungnya. Swiss, Tousat Army Saber yang panjangnya setinggi manusia menembus dinding batu seperti tahu. Menggunakan kekuatan ini, Yiyun mengayunkan tubuhnya dan jungkir balik kembali ke udara. Dengan kekuatan dari backflip ini, tubuh Yiyun yang hendak jatuh ke tanah dengan punggungnya yang pertama berhasil berayun ke samping. Dia seperti monyet yang lincah. Setelah menempuh jarak 3 meter dan menjejakkan kakinya di atas batu, Yiyun mendapatkan kembali stabilitasnya. Tapi ujung jari kakinya yang sederhana telah menghancurkan batu menjadi berkeping-keping. Akibatnya, Yiyun akhirnya memiliki kekuatan yang cukup untuk mendarat di atas batu besar. Rangkaian gerakan yang dia lakukan adalah hasil dari mencapai ambang tahap kesuksesan besar dari Minute Subtlety. Jika tidak, dia hanya bisa mengurangi berat gaun merkuri yang mengalir saat jatuh dari batu besar. Mendaki gunung dengan berat 200 kuali itu sulit karena dia bisa secara tidak sengaja menghancurkan bebatuan yang dia lewati. Yiyun terus mencoba dan bereksperimen. Di bawah semua upaya ini, dia perlahan mendapatkan kendali yang lebih dan lebih tepat atas kekuatannya. Setiap ons kekuatan tidak lebih, tidak kurang dari yang diperlukan. Itu seperti dia menari di ujung pisau. Bang, 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 langkah demi langkah, Yiyun mendaki gunung. Setiap langkah dilakukan dengan cepat dan hati-hati. Setiap tempat yang dia lewati tampak seperti anak tangga raksasa. Ada kawah besar tertinggal dimanapun dia mengistirahatkan kakinya. Setiap kali dia menghadapi situasi dengan batu yang dia injak, Yiyun akan menggunakan keterampilan gerakannya untuk muncul dengan aman. Oh, Yiyun tiba-tiba menyadari bahwa ada cahaya berkilauan di dekat pohon dalam jarak 100 meter. Itu seperti cahaya bintang. Kristal ungu dalam tubuh Yiyun mulai berdenyut sedikit, membawa keberadaan cahaya itu ke perhatian Yiyun. Dengan tingkat kultivasi Yiyun yang semakin tinggi, energi spiritualnya menjadi lebih kuat, memungkinkan dia untuk sekarang memahami hal-hal dengan cara yang lebih tajam. Yiyun bisa merasakan setiap sedikit energi dalam radius 100 meter. Dan jika ada spesies primordial dengan energi murni di sekitarnya, bahkan jika jaraknya puluhan mil, Yiyun masih bisa mendeteksinya. Persepsi Yiyun tidak terpengaruh bahkan jika energinya disegel. Tentu saja, bisa merasakan energi tersegel adalah satu hal. Menyerapnya adalah hal lain. Ini adalah visi fantastis yang diberikan Purple Crystal kepada Yiyun dunia dengan energi sebagai blok fondasinya. Di bawah bimbingan kristal ungu, Yiyun dengan mudah menemukan sumber energinya. Menyikat semak, Yiyun menemukan bunga sebesar kepalan tangan di antara celah-celah batang pohon. Void Star Flower, dengan melihat warna bunga dan cara kelopaknya bergerak, Yiyun mengenali bunganya. Ketika dia datang ke kota surgawi Tai'ah, dia telah membaca buku Hutan Belantara Surgawi yang memiliki catatan tentang bunga bintang Void. Itu tumbuh dengan menyerap surga bumi Yuan Qi dan hujan. Itu berakar di pohon besar biasa sebagai parasit. Tapi pohon ini sebenarnya tidak berbeda dengan akar bunga bintang Void sendiri. Setelah mengeluarkan bunga bintang Void, pohon itu perlahan akan layu. Di alam liar surgawi, ada segala macam harta yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dan melindungi diri mereka sendiri. Jika tidak, mereka akan dengan mudah dimakan oleh binatang kuno atau diambil oleh manusia. Void Star Flower adalah ramuan peringkat kuning bermutu tinggi dan bisa ditukar dengan sekitar 3 rune sisik naga. Setelah melangkah sejauh ini, yang kutemukan hanyalah bunga bintang Void peringkat kuning bermutu tinggi ini. Jika itu adalah kultivator lain dari kota surgawi, tanpa kristal ungu, mereka hanya dapat menemukan tumbuhan dengan mengobrak-abrik rumput dan batu. Efisiensi mereka dalam memetik herbal akan jauh lebih rendah. Untuk menemukan selusin tumbuhan tingkat kuning dalam sehari akan sangat menakjubkan. Jika seseorang beruntung, 1 atau 2 herbal peringkat mistik akan menjadi panen yang bagus. Herbal peringkat kuning tingkat rendah hanya bisa ditukar dengan 2 rune sisik naga. Herbal peringkat mistik bisa mendapatkan sedikit lebih banyak, tetapi hanya sekitar 10 rune sisik naga. Dengan cara penghitungan ini, seorang kultivator pemetik herba, paling banter, dapat menerima 40-50 rune sisik naga dalam sehari. Tapi, dengan memilih pekerjaan memetik herbal, ada persyaratan untuk menyerahkan setidaknya 25 rune herbal sisik naga sehari. Ini adalah cara pertama kota surgawi untuk mendapatkan sumber daya, dan kedua, untuk mencegah orang bermalas-malasan. Setelah 25 rune sisik naga dikurangi, akan ada lebih sedikit lagi. Tak heran jika orang enggan memetik ramuan. Ini memang pekerjaan kuno, membosankan, dan buntu. Setelah memetik bunga bintang Void, dia melanjutkan. Dengan memilih untuk menginjak puing-puing dan kerikil yang mudah terpeleset, Yiyun terus menguji keterampilan gerakan dan kontrol kekuatannya. Ini secara alami memperlambat kecepatan Yiyun.
Seorang kultivator pemetik herbal akan mulai mencari herbal setelah mencapai gunung herba. Mereka tidak akan punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Jika mereka tidak bisa menyerahkan 25 rune sisik naga, maka rune sisik naga mereka akan menjadi negatif. Setelah mencapai rune sisik naga negatif selama 2 hari berturut-turut, kota surgawi akan menghapus hak istimewa penginapan gratis, menyebabkan seseorang tidur di jalanan. Untuk seorang kultivator, tidur di jalanan bukanlah apa-apa, dan bukan hukuman yang sebenarnya, tapi itu akan sangat memalukan. Mereka yang bisa datang ke kota surgawi Tai'ah semuanya adalah orang-orang yang sombong. Tetapi untuk akhirnya tidak memenuhi syarat untuk tinggal di penginapan gratis kota surgawi hingga tidur di jalanan, itu akan membawa ejekan besar atas berita yang dikirim kembali ke klan keluarga mereka. Mereka mungkin juga bunuh diri. Karenanya orang-orang yang datang memetik herbal tidak akan berani menyelinap. Tapi Yiyun melanjutkan perlahan ke Gunung Ramuan. Sebagian besar waktu, dia melatih keterampilan gerakannya. Adapun memetik tumbuhan, dia melakukannya dengan santai. Dengan Purple Crystal, dia memiliki tingkat efisiensi 100%. Segera, keranjang ramuan Yiyun dipenuhi dengan selusin jenis tumbuhan, kebanyakan dari peringkat kuning. Yiyun memperkirakan bahwa ramuan itu hanya bernilai sekitar 30 atau lebih rune sisik naga. Oh, itu adalah... Yiyun mendongak dan menemukan bahwa ada fluktuasi energi kabur beberapa ratus meter jauhnya. Fluktuasi energi lebih kuat daripada ramuan peringkat kuning yang dia temukan sebelumnya. Itu pasti ramuan dengan peringkat mistik. Yiyun menjilat bibirnya dan mulai menggunakan keterampilan gerakannya untuk menuju fluktuasi energi seperti monyet yang gesit. Yiyun menghubungkan energi spiritualnya dengan kristal ungu. Dari sudut pandangnya, ada gumpalan besar surga bumi Yuanqi terbakar seperti gugusan api. Tampak jelas bahwa ada beberapa benda spiritual pada asalnya. Tapi keluar dari visi kristal ungu, semua yang dilihat Yiyun adalah batu hitam. Batu hitam itu kasar di permukaannya, dan penuh dengan lubang kecil. Itu tampak tidak berbeda dari batu biasa, tanpa tanda-tanda tumbuhan. Yiyun mengelus dagunya, dan mengingat entry dalam buku Alam Liar Surgawi. Dia dengan cepat mengerti apa batu di depannya ini. Yiyun mencabut 1000 tentara saber dan menebas. Swiss, dengan suara ringan, batu hitam itu terbelah menjadi 2. Sangat sulit, kurasa aku benar. Mata Yiyun berbinar. 1000 tentara saber mampu memotong logam seperti lumpur, dan dengan kekuatannya, bahkan dinding logam tebal akan dengan mudah dibelah oleh Yiyun, belum lagi batu. Namun, batu di depan Yiyun, meskipun telah terbelah, masih menyebabkan tangan Yiyun mati rasa. Ini bukan batu biasa, tapi meteorit. Seperti yang diharapkan dari meteorit. Karena proses jatuh, meteor akan menjadi panas karena gesekan dengan surga bumi Yuanqi, akhirnya terbakar. Api akan membakar semua kotoran, dan esensi Heaven Earth Yuanqi akan memasuki batu. Melalui cara pengecoran ini, batuan akan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari logam biasa. Itu sama seperti pandai besi menempa logam dengan memukulnya puluhan juta kali. Belahan meteorit Yiyun mulus di dalam. Warnanya putih keabu-abuan. Di dalam tekstur putih keabu-abuan, ada lubang seukuran ibu jari yang sangat mencolok. Yiyun memasukkan jarinya ke dalam lubang untuk menggenggamnya dan senyum muncul di wajahnya. Dia dengan cepat menggali cacing dari lubang. Namun, ini bukanlah cacing, tapi sesuatu yang dikenal sebagai rumput meteorit. Itu adalah tanaman seperti umbi. Meteorit grass akan mengirim benihnya terbang puluhan ribu mil jauhnya ke hutan belantara yang luas, mencari tempat untuk berakar. Itu akan tertarik oleh meteorit, terutama yang metalik, sebelum mendarat di permukaan meteorit. Benih meteorit grass kemudian akan mengeluarkan cairan korosif dan, setelah beberapa tahun, perlahan-lahan akan masuk ke dalam meteorit, berakar. Kemudian, rumput meteorit akan menjadi seperti cacing di dalam apel. Ini perlahan akan merangkak dan membuat terowongan seukuran ibu jari di dalamnya. Itu akan menyerap esensi meteorit, memungkinkannya tumbuh. Tanaman menakjubkan semacam ini membuat Yiyun menghela nafas. Di alam liar surgawi, ada segala macam keajaiban. Bentuk kehidupan di sini melebihi pengetahuan masa lalu Yiyun. Rumput meteorit, ramuan tingkat mistik tingkat menengah. Karena jumlahnya tidak banyak, tidak mudah untuk menemukannya. Buku panduan kota surgawi Tai'ah mengatakan bahwa ini dapat ditukar dengan 82 rune sisik naga. Setelah Yiyun mulai berlatih seni bela diri, ingatannya menjadi sangat baik. Dia sudah menghafal semua hadiah rune sisik naga di dalam manual. Herbal peringkat mistik dimulai dari 10 rune sisik naga. Berdasarkan nilai ramuannya, beberapa herbal peringkat mistik yang langka bisa bernilai hingga 100 rune sisik naga, lebih dari beberapa tumbuhan peringkat bumi. Oh, seharusnya begini untuk hari ini. Aku akan bersiap untuk pergi. Aku seharusnya tidak terlalu konyol pada hari pertama aku memetik herbal.